about Syariah Banking. Mau dong! Dalam 1 jam ke depan, saya Ajeng Averonika sebagai moderator akan menemani podcast pada kali ini. Temanya tentang tantangan mahasiswa menghadapi era 5.0. Dan jangan lupa untuk teman-teman saksikan di YouTube kita di HMPS PS UIN 1 Tulungagung. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang pastinya cakep dan ganteng banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Akil Maulana Marwan. Halo Kak Akil. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik dan sehat terus ya Kak. Amin. Oh iya, ngomong-ngomong Kak Akil nih sekarang menjalani kuliah di semester berapa sih Kak? Untuk sekarang saya masih kuliah di semester 6. Wah, ternyata sudah semester 6 teman-teman. Pastinya banyak banget pengalamannya nih dibandingkan dengan saya yang masih menjalankan kuliah di semester 2. Namun perbedaan ini tidak menyurutkan gerak kita untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman yang ada di rumah, ya kan? Nah, dari kali ini kita datangkan Kak Akil untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman. So, tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk ke pembahasan. Jadi, perkembangan teknologi yang amat pesat berhasil mengubah cara hidup masyarakat sehingga membawa zaman 4.0 menjadi zaman era 5.0, sebuah era yang membuka mata kita semua tentang potensi luar biasa manusia yang masih belum mungkin digantikan oleh teknologi maupun artificial intelligence. Nah, potensi ini meliputi kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Lantas, sudah siapkah generasi Z ini termasuk mahasiswa perbankan syariah untuk masuk di era baru ini untuk mempertahankan diri dalam persaingan menghadapi teknologi dan artificial intelligence. Nah, sebelum kita membahas ke era 5.0, kita pernah berada di era 4.0. Iya. Nah, mencicipi era 4.0 ini, perkembangan teknologi dan bentuk alnya gimana sih Mas? Menurut Mas Akil, pengalamannya nih? Oke, jadi emang beberapa tahun terakhir ini saya sebagai mahasiswa cukup merasakan perkembangan teknologi dan juga AI. Nah, perkembangan teknologi ini tuh cukup pesat dimulai dari Internet of Things, komputasi awan, robotika, dan juga otomatisasi. Nah, hal ini tuh jelas terasa oleh saya sebagai mahasiswa, yang mana kalau dulu saya harus ke perpustakaan untuk mencari bahan referensi, akan tetapi saya cukup membuka handphone saja untuk sekarang ya, cukup membuka handphone saja untuk mencari informasi yang ada, ya seperti itu. Semakin maju ya Kak ya, Iya, jadi nggak perlu panas-panasan atau gimana datang ke perpus, cukup lewat cukup HP di satu saja genggaman gitu. saja. Untuk seberapa terbantunya nih dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan di era 4.0 menurut Kak Akil? Untuk saya pribadi sangat terbantu sekali ya, karena era 4.0 ini tuh menawarkan berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk saya, yang seperti sudah saya sebutkan tadi, salah satunya itu. Oh begitu. Teknologi apa saja yang paling sering digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh Kak Akil dan teman-teman nih, kira-kira apa nih? Untuk saya yang notabene seorang mahasiswa, untuk teknologi yang saya gunakan sehari-hari mungkin sama seperti teman-teman di sini, smartphone, laptop, dan beberapa aplikasi untuk menunjang pembelajaran dalam jaringan seperti Zoom, Jmeet, dan lain sebagainya. Untuk menambah produktivitas, saya juga menggunakan beberapa aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office dan juga Google Docs. Wah, sangat membantu ya Kak ya, Ya, sekarang sangat membantu itu sekali. udah lebih maju banget nih. Nah, bagaimana dengan kecerdasan buatan yang sering kita temui? Untuk kecerdasan buatan, saya sering menggunakan beberapa website AI ya. Salah satunya yaitu ada learning.anything. Nah, di situ kita bisa belajar apapun yang kita inginkan. Cukup menggunakan kolom pencarian, semisal kita ingin belajar mengenai Excel. Kita cukup mengetikkan di kolom pencarian Excel, lalu di sana akan disajikan beberapa modul, mulai dari yang dasar sampai ke yang tingkatan profesional. Selain learning.anything, saya juga menggunakan media teknologi.web.id. Di situ website AI untuk mencari pencarian gambar. Jadi ketika kita menemukan sebuah gambar di internet untuk mencari keaslian gambarnya,
kita bisa menggunakan website itu. Ini juga berguna untuk menghindari diri kita dari hoax. Wah, itu sangat membantu kita ya, mahasiswa. Nah, secara lebih luas, bagi Indonesia perkembangan teknologi dan AI ini apa saja dampak positifnya? Untuk dampak positif dari perkembangan teknologi dan AI untuk Indonesia sangat banyak sekali tentunya. Akan tetapi di sini saya akan contohkan beberapa saja ya. Iya, boleh. Oke, yang pertama yaitu peningkatan efisiensi produktivitas. Jadi AI dan teknologi ini tuh telah mengubah transformasi jalannya bisnis-bisnis di Indonesia. Jadi yang semula dikerjakan secara konvensional, sekarang mulai beralih ke teknologi dan juga AI. Nah, tentunya hal ini tuh menjadikan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mampu menghemat biaya, lalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan tentunya meningkatkan daya saing di pasar global. Lalu untuk manfaat selanjutnya menurut saya ada di pelayanan publik. Jadi pemerintah Indonesia itu sendiri telah mengadopsi teknologi dan juga AI dalam melaksanakan pelayanan publik. Contohnya administrasi pemerintahan. Jadi nih kita kan udah gak perlu capek-capek lagi antri di kecamatan untuk membuat KTP karena sekarang bisa lewat online. Nah, untuk bayar pajak juga kita udah gak perlu lagi ke kantor pajak karena bisa secara elektronik dan lain sebagainya. Wah, sangat banyak banget ini ya. Nah, saat ini kita sedang gencar-gencarnya Indonesia memasuki era 5.0. Bagaimana gambaran era 5.0 ini yang dipahami oleh generasi Z saat ini dan apa perbedaannya dengan pada era 4.0 itu? Oke, untuk saya pribadi sejauh ini masih belum menemukan konsensus yang tepat ya untuk mendefinisikan ataupun menggambarkan era 5.0 ini. Akan tetapi ketika saya mendengar era 5.0 yang terbesar di pikiran saya yaitu adanya mungkin integrasi lebih lanjut antara manusia dan teknologi. Nah, hal ini tuh memungkinkan adanya interaksi antara manusia dan teknologi secara lebih efisien. Dan mungkin kecerdasan buatan di era 5.0 ini juga akan lebih dikembangkan dan lebih mutakhir lagi. Untuk perbedaannya sendiri menurut saya antara era 5.0 dan 4.0 ini tentunya di era 5.0 akan lebih banyak inovasi-inovasi baru dibandingkan dengan era sebelumnya. Betul banget. Nah, era 5.0 ini manusia menjadi porosnya pastinya ya Kak ya. Mereka harus mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi atau AI tadi. Nah, teknologi dan AI ini hanya membantu mempercepat kinerja manusia saja. Nah, dari sisi positif dan sisi negatifnya nih apa Kak? Oke, jadi dengan manusia menjadi porosnya di era 5.0 ini, tentunya manusia memiliki beberapa keunggulan yang tidak akan bisa digantikan oleh teknologi maupun AI. Nah, salah satu keunggulan tersebut yaitu tingkat kreativitas dan juga inovasi. Nah, sisi positifnya apa? Sisi positifnya manusia itu memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, lalu mencari solusi yang inovatif dan juga memberikan atau menambah nilai guna suatu bidang atau suatu barang. Nah, sedangkan sisi negatifnya, menurut saya mungkin akan adanya tertimpangan keterampilan yang mana kan era 5.0 ini tuh menuntut keterampilan yang tinggi. Jadi orang-orang yang memiliki keterampilan yang tidak dibutuhkan di era 5.0 otomatis akan digantikan oleh teknologi dan AI. Itu menjadi tantangan tersendiri sih kalau menurut saya. Oh, iya betul banget sih Kak itu. Nah, bagaimana mahasiswa perbankan ini sendiri dalam menyambut era 5.0? Untuk saya cukup excited ya dalam menyambut era 5.0 ini. Mengapa? Karena saya tidak sabar nih untuk menantikan inovasi-inovasi terbaru yang akan dibawa oleh era 5.0 ini. Apalagi era 5.0 ini digadang-gadang akan membawa solusi alternatif bagi berbagai macam permasalahan masyarakat. Maksudnya di tengah masyarakat. Seperti energi terbarukan, transportasi cerdas maksud saya, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya cukup tidak sabar untuk menantikannya. Sangat berinovasi nih ya Kak ya, betul banget. Apa saja sih Kak tantangan mahasiswa perbankan menghadapi 5.0? Untuk menurut saya ya, tidak hanya mahasiswa perbankan, tapi ini secara umum aja ya, general. Dalam menghadapi era 5.0 ini akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya yaitu ketidakpastian perubahan. Mengapa? Karena menurut saya era 5.0 ini itu membawa transformasi yang begitu cepat. Jadi ketika transformasi itu cepat, di sisi lain mahasiswa ataupun kita ini belum siap menerima transformasi tersebut. Oleh karena itu kita dipaksa untuk adaptasi sehingga ketidakpastian perubahan akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu mungkin tingkat persaingan di pasar kerja untuk kedepannya. Mengapa? Karena saingan kita itu udah bukan manusia lagi, tapi teknologi dan juga AI. Bahkan salah satu perusahaan perbankan investasi dengan pendapatan terbanyak di dunia mengatakan bahwasanya 300 juta pekerjaan penuh bisa digantikan dengan teknologi dan AI. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mahasiswa yang pastinya nanti akan terjun di pasar kerja. Harus
lebih kreatif lagi, berinovasi lagi ya Iya, kayak pastinya supaya nggak tergantikan oleh teknologi. Nah, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis adalah modal menghadapi era 5.0 untuk membangun hal ini pada diri anak muda atau mahasiswa perbankan. Apa yang paling Kak Akil atau mahasiswa dengan secara umum nih butuhkan pendidikan model apa dan fasilitas seperti apa? Oke. Jadi kan tingkat pemahaman setiap orang berbeda-beda. Jadi kebutuhan akan metode pendidikan dan juga fasilitasnya juga pasti akan berbeda-beda. Tapi untuk saya pribadi, yang notabene saya ingin meningkatkan kreativitas dan juga daya pikir yang kritik, saya cukup cocok dengan metode pendidikan yang aktif, di mana mahasiswa itu berperan tidak hanya sebagai media penerima informasi saja, akan tetapi berperan aktif di dalam pembelajarannya. Nah, untuk para akademisi ataupun para pengajar, teknik ini tuh bisa digunakan dalam seperti diskusi, studi kasus, yang mana ini tuh memang membutuhkan daya pikir setiap mahasiswa, sehingga lambat laun tingkatan cara berpikir kritisnya mahasiswa itu akan terasa. Nah, untuk fasilitas seperti apa? Tentunya fasilitas yang memadai, karena kan setiap orang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda nih. Jadi, mau tidak mau, lembaga pendidikan harus mewadahi minat dan bakat itu untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus terus mengasah ya Kak Iya, ya, supaya kita bisa berpikir dengan kritis gitu ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, apa sih alasannya Kak Akil memilih program studi perbankan syariah? Oke, sebelumnya kita kilas balik dulu ke masa SMA ya. Iya. Oke, jadi saya itu SMK jurusan perbankan Wah, syariah. sama dong. Aku Perbankan juga syariah. iya betul. Iya, Aku jadi juga SMK. Emang saya berpikir ingin mencari jurusan yang linear dengan latar belakang saya. Oleh karena itu, tidak berpikir dua kali saya memilih perbankan syariah. Dan ketika mencari informasi di Google, ternyata perbankan syariah di UIN 1 Tulungagung sudah akreditasi A. Jadi betul. saya langsung memilih itu. Sama banget nih dengan saya juga dulu lulusan SMK, program studinya juga perbankan, jadi terus nerusin di sini juga. Jarang-jarang nih SMK ada perbankan Betul, syariah. jarang banget. Nah, selama semester 6 ini, Kak Akil tuh apa aja sih pengalamannya dan berkesan dan dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah? Oke, untuk pengalaman mungkin saya tidak sebanyak kalian ya, karena Nggak mungkin nih. saya tidak terlibat dalam banyak organisasi ini, karena semester 1 sampai 3 kan online, sedangkan pada saat open recruitment organisasi kebanyakan via offline gitu, jadi saya belum bisa mengikutinya. Akan tetapi saya mencoba mencari kegiatan-kegiatan baru nih di luar pembelajaran di kampus. Saya ikut nih gabung di Duta Febi, lalu kemarin ada juga pendaftaran untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di UPB, Unit Pelaksanaan Bahasa di UIN 1. Nah, alhamdulillah dari 600 pendaftar saya masuk ke 100 pendaftar dan bisa mengikuti. Wah, Masya Allah, sangat berprestasi banget nih Kak Akil ternyata ya teman-teman. Sudah mau. Ada lagi. Oh gitu, mungkin ada lagi gitu kan. Ya. Mungkin dari prestasi-prestasi yang disebutkan Kak Akil ada lagi di luaran gitu yang dulu-dulu atau gimana yang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah biar bisa berprestasi seperti Kak Akil. Oke, kita kilas balik lagi ke masa SMK nih. Iya. Jadi kenapa sih jauh-jauh saya dari Garut memilih ke Tulungagung? Oke, jadi pada saat kelas 12 nih, guru saya itu menginformasikan bahwasanya ada lomba esai. Nah, saya dulu jujur tidak tahu Tulungagung itu kalau ada di Jawa Timur, saya tidak tahu. Iya, betul. Jadi dengan iseng saya daftar lomba esai tersebut, lalu kemudian dari 224 peserta, saya lolos masuk ke 35 besar esai. Dan mau tidak mau, yang 35 besar itu harus datang langsung ke UIN Tulungagung untuk mempresentasikan hasil esainya. Dan alhamdulillahnya saya masuk 10 besar dan kemudian mendapatkan beasiswa di Tulungagung. Wah, Masya Allah sekali. Jadi kalau buat teman-teman, kalau kalian punya prestasi, lanjutkan aja. Nanti bisa kayak Kak Akil, bisa jadi beasiswa kuliah. Itu bagus banget buat teman-teman. Nah, kira-kira apa sih rencananya Kak Akil untuk kedepannya setelah lulus dari UIN 1 Tulungagung yang menjadi lulusan perbankan syariah? Oke, karena saya sudah tergabung dalam pelatihan bahasa Inggris yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu, emang pelatihan ini tuh memiliki output target berupa setiap lulusannya itu harus melanjutkan. Kan beberapa beasiswa S2 itu mengharuskan sekali kita memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Oleh karena itu, UIN 1 Tulungagung merancangkan program tersebut dan saya tergabung di dalamnya. Jadi untuk rencana saya ke depannya, insya Allah untuk studi lanjut.
Kira-kira mau studi lanjut kemana nih Kak? Kalau cita-cita saya pengennya di Cina sih. Wah, Masya Allah, kita doakan semoga Kak Akil bisa melanjutkan studi lanjutnya itu di Cina. Amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang perlu disiapkan bagi mahasiswa perbankan syariah sebelum lulus dari UIN 1 Tulungagung? Oke, tentunya mahasiswa perbankan syariah itu harus memenuhi hidupnya dengan berbagai macam pengalaman. Jadi jangan sia-siakan masa kuliah kita hanya dengan duduk manis saat kuliah, kumpul-kumpul ngopi lalu tidur di kosan. Jadi ikutilah apa yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Ya, jadi untuk sobat di rumah jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Eman sekali ya, eman banget kalau seperti itu. Jadi kita tuh harus mengembangkan bakat kita di kampus kita begitu. Nah, itulah dia obrolan kita kali ini tentang tantangan mahasiswa menghadapi era 5.0. Wah, seru juga ya teman-teman. Nah, dari obrolan kali ini mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Akil. Silahkan. Oke, untuk closing statementnya, karena Indonesia masih belum sepenuhnya terjun di era 5.0 ini, jadi tidak ada salahnya apabila kita mempersiapkan diri serta bekal untuk menghadapi era 5.0 ini. Jadi seperti yang sudah didiskusikan tadi, bahwasanya ada modal utama untuk menghadapi era 5.0 ini, yaitu kreativitas dan juga kemampuan berpikir secara kritis. Jadi nggak ada salahnya kita persiapkan dari sekarang. Mengutip pernyataan dari Nelson Mandela, bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi mulailah belajar untuk menyongsong Indonesia yang lebih mapan di era 5.0. Wah, itu closing statement dari Kak Akil. Untuk yang terakhir nih Kak, harapan untuk podcast kita, karena ini podcast perdana kita. Harapannya Kak Akil untuk podcast kita apa sih Kak? Tentunya harapannya semoga makin maju ke depannya bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang lebih luar biasa lagi daripada sekarang. Iya, terima kasih ya Kak Akil. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman follow akun Instagram hmpsps.uin1 Tulungagung dan YouTube kita di hmpspsuin1 Tulungagung. Nah, saya rasa cukup sekian obrolan kita kali ini. Apabila ada salah kata, saya dan Kak Akil memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan sama Kanda, jangan lupa memberi good time. Terima kasih atas perhatian Anda dan see you next time. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.